Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, di sini kami dari kelompok 8 akan membuat video presentasi yaitu pasar persaingan sempurna. Oke, di sini kita masuk pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu merupakan suatu pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur yang akan terjamin terwujudnya kegiatan dalam produksi barang atau jasa yang tinggi, yang optimal efisiensinya. Dalam analisis ekonomi sering dimisalkan bahwa perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna. Akan tetapi dalam prakteknya tidaklah mudah untuk menentukan jenis industri yang dan struktur organisasinya digolongkan kepada persaingan sempurna yang murni, yaitu yang ciri-ciri sepenuhnya bersamaan dengan dalam teori yang ada, yang mendekati ciri-ciri yaitu struktur pasar dan berbagai kegiatan di sektor pertanian. Nah, di sini ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan adalah pengambilan harga. Dan yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Oke, di sini ada permintaan dan hasil dalam penjualan. Di dalam menganalisis usaha suatu perusahaan untuk mengumumkan keuntungan ada dua yang harus diperhatikan. Yang pertama itu biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hasil penjualan barang yang dihasilkan perusahaan itu sifatnya biaya produksi dikeluarkan oleh perusahaan bersamaan walaupun dalam struktur pasar manapun digolongkan. Akan tetapi hasil penjualan adalah berbeda dengan pasar persaingan sempurna dengan struktur pasar lainnya. Perbedaan ini disebabkan karena ditinjau dari sudut seorang produsen. Untuk permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen di pasar persaingan sempurna berbeda sifatnya yang dihadapi oleh produsen pasar lainnya. Oke, yang berikutnya itu ada permintaan pasar perusahaan. Nah, dapat kita lihat pada tabel permintaan yang dihadapi oleh perusahaan pasar. Ini menunjukkan permintaan dan penawaran ke atas barang yang dihasilkan perusahaan. Suatu pasar persaingan sempurna dapat dilihat bahwa harga pasar tercapai adalah 3.000 dan jumlah yang diperjualbelikan adalah 200.000 unit. Oke, ditunjukkan permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam industri tersebut. Kurva permintaan DD adalah berbentuk satu garis yang sejajar dengan sumber datar dan tingkat harga yang dicapai adalah 3.000. Kurva DD ini adalah bersifat elastis sempurna karena ada alasan. Yang pertama, hasil produksi perusahaan tersebut adalah serupa perusahaan lainnya dan industri itu. Dengan demikian, apabila hasil produksinya akan terjual, para konsumen akan membeli perusahaan lainnya. Alasan kedua, oleh karena itu produksi perusahaan tersebutlah sebagian kecil saja dari yang diperjualbelikan di pasar. Perusahaan tersebut dapat menjual seluruh produksinya pada harga 3.000. Sumber datar gambar 11.1 di atas tadi menunjukkan bahwa produksi perusahaan itu adalah jauh lebih kecil dari jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar. Karena perusahaan itu dapat menjual semua hasil produksi, tidak ada alasan kepada perusahaan untuk menurunkan harga penjualan barangnya. Oke, yang berikut itu ada hasil penjualan marginal, rata-rata, dan total. Di bawah ini ada hasil penjualan rata-rata. Dalam hasil penjualan rata-rata, kurva permintaan pada dasarnya digambarkan dengan tujuan untuk menjelaskan tentang jumlah permintaan terhadap suatu barang yang dapat di tingkat harga. Di samping itu dapat menganalisis suatu kegiatan perusahaan, menunjukkan pula hasil rata-rata yang diterima oleh pada sebagai tingkat produksinya.
Yang kedua, hasil penjualan marginal. Satu konsep atau istilah mengenai hasil penjualan yang sangat penting untuk diketahui dalam analisis penentuan harga dan produksi oleh suatu perusahaan adalah pengertian hasil penjualan marginal atau yang disebut MR, yang merupakan singkatan dari perkataan marginal revenues, yaitu tambahan barang yang produksi. Kalau harga barang tetap 3.000 setiap unit tambahan barang, yang jual akan menambahkan hasil penjualan sebanyak 3.000 juga. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Hadi, NPM 22. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rumah saya. Selanjutnya yaitu biaya marginal dan kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan perkaitan di antara harga suatu barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Dalam bagian ini akan diterangkan bahwa semenjak ia memotong kurva ABC, kurva biaya marginal atau MC, dari suatu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna adalah merupakan kurva penawaran dari perusahaan tersebut. Kurva MC perusahaan tersebut mempunyai sifat yang sama dengan kurva penawaran, yaitu ia menggambarkan bagaimana perubahan harga akan mempengaruhi produksi barang yang ditawarkan perusahaan tersebut. Untuk melihat buktinya seperti gambar di bawah ini. Penjelasannya, kurva penawaran perusahaan dalam gambar tadi ditunjukkan keseimbangan suatu perusahaan pada berbagai tingkat. Pada permulanya diinisialkan tingkat harga di pasar adalah P1. Pada harga ini titik minimum AVC adalah sama dengan harga. Maka perusahaan dalam keadaan menutup perusahaan, tetapi katakanlah bahwa ia tidak ingin menutup perusahaan. Ia akan terus memproduksi. Untuk meminimumkan kerugian, perusahaan akan memproduksi pada keadaan di mana MC2 MP. Keadaan itu tercapai pada titik E1, maka pada harga P1 perusahaan akan menghasilkan sebanyak G1. Sekiranya harga menjadi P2, perusahaan akan menyesuaikan tingkat produksinya dengan perubahan ini. Untuk meminimumkan kerugiannya, sekali lagi ia akan memproduksi pada keadaan di mana MC sama dengan MR, dan pada harga P2 ini akan tercapai pada untuk E2, maka pada harga P2 perusahaan akan memproduksi sebanyak Q2. Pada harga P3 dan P4 perusahaan sudah memperoleh keuntungan luar biasa, oleh karena pada harga P3 keadaan di mana MC sama dengan MR dicapai pada E3, dan pada harga P4 ia dicapai pada E4. Maka untuk memaksimumkan keuntungan, pada harga P3 perusahaan akan memproduksi sebanyak Q3, dan pada harga P4 perusahaan akan memproduksinya sebanyak Q4. Selanjutnya, kurva penawaran industri. Kurva penawaran dari suatu industri dalam pasar persaingan sempurna meliputi seluruh jumlah penawaran dari semua perusahaan yang ada dalam industri itu. Operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dan industri dapat membuat beberapa perubahan tertentu yang di dalam jangka pendek tidak dapat dilakukan. Perusahaan dapat menambah faktor-faktor produksi yang di dalam jangka pendek adalah tetap jumlahnya. Kemungkinan ini menyebabkan perusahaan tidak lagi mengeluarkan biaya tetap, semua adalah biaya berubah. Dengan adanya kemungkinan untuk membuat penyesuaian tersebut, keadaan dalam perusahaan dan dalam industri akan mengalami perubahan. Analisis dalam bagian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyesuaian yang berlaku menimbulkan perubahan dalam keadaan di pasar. Dua keadaan berikut akan diperhatikan. Satu, keadaan yang wujud apabila permintaan bertambah, dan keadaan yang wujud apabila permintaan berkurang. Berikut adalah gambar penyesuaian akibat kemerosotan permintaan. Perubahan yang diakibatkan oleh kemerosotan permintaan. Dalam gambar tadi, pada mulanya permisalan yang digunakan dalam uraian tersebut, uraian sebelum ini digunakan juga di sini, yaitu permintaan adalah D0 dan penawaran S0.
Dengan demikian harga adalah B kosong dan jumlah barang yang diperjualbelikan 40.000 unit. Jika dimisalkan dalam industri terdapat 1.000 perusahaan, maka setiap perusahaan menghasilkan 40 unit. Gambar 11.10 menunjukkan bahwa dengan pemisahan di atas, perusahaan hanya mendapat untung normal. Sekarang misalkan permintaan dalam pasar turun dari D0 menjadi D1, perubahan ini menyebabkan harga turun dari B0 menjadi B1. Yang selanjutnya menyebabkan jumlah barang yang diperjualbelikan turun dari 40.000 unit menjadi 34.000 unit. Dengan demikian setiap perusahaan memproduksikan sebanyak 34 unit. Harga yang baru atau B1 adalah lebih rendah dari biaya rata-rata yang paling minimum. Oleh karenanya setiap perusahaan mengalami kerugian. Sebagai reaksi dari keadaan ini, sebagian perusahaan menghentikan kegiatannya. Jumlah barang yang ditawarkan semakin lama semakin berkurang, dan sedikit demi sedikit harganya mengalami kenaikan kembali. Pada akhirnya penawaran adalah seperti yang ditunjukkan oleh kurva S1, dan penawaran yang seperti itu menyebabkan harga kembali menjadi B0. Sekarang jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar hanya sebanyak 28.000 unit. Sedangkan setiap perusahaan telah kembali menghasilkan sebanyak 40 unit. Dengan demikian jumlah perusahaan telah berkurang, yaitu daripada mulanya berjumlah 1.000, sekarang hanya terdapat sebanyak 700 perusahaan. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diterima perusahaan dari menjual barang yang diproduksikannya dinamakan hasil penjualan total atau TR, dimana yaitu dari perkataan total revenue, yang telah diterangkan bahwa dalam persaingan sempurna harga tidak akan berubah walau bagaimanapun banyaknya jumlah barang yang dijual di perusahaan, dan ini menyebabkan kurva penjualan total seperti adalah berbentuk garis lurus, dimana yang sebelah kiri adalah kurva permintaan dan sebelah kanan adalah kurva hasil penjualan. Yang bermula dari titik 0 pada gambar di atas tadi, itu garis TR-nya atau jumlah penjualannya, penjualan total, adalah kurva hasil penjualan total apabila harga Rp3.000, sedangkan penjualan totalnya adalah kurva hasil penjualan total harga barang meningkat menjadi Rp6.000 titik-titik pada TR0 dan TR0, yang menggambarkan banyaknya hasil penjualan total pada berbagai jumlah barang yang dijual. Sebagai contoh, titik A menggambarkan bahwa pada harga 6.000 sebanyak 10 unit yang akan menyebabkan penjualan total menjadi 3.000, dan titik A menunjukkan bahwa pada harga 6.000 penjualan sebanyak 10 unit akan menyebabkan hasil penjualan total perusahaan mencapai 60.000. Pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Dalam bagian ini secara serentak akan ditunjukkan contoh angka tentang biaya produksi, hasil penjualan, dan penentuan keuntungan, di mana pada contoh ini ditunjukkan cara penghitungan biaya total, biaya rata-rata, dan marginal, dan cara menghitung biaya total, penjualan rata-rata, dan penjualan marginal dengan menunjukkan caranya suatu perusahaan menentukan tingkat produksi yang akan memaksimalkan keuntungan. Jadi syarat memaksimalkan keuntungan itu dalam jangka pendek, memaksimalkan keuntungan oleh suatu perusahaan bisa diterangkan dengan dua cara, yaitu menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Jumlah biaya produksi, ada keuntungan, hasil penjualan total, dan biaya produksi total. Hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan keuntungan maksimum dicapai apabila perusahaan memproduksi sebanyak 6 atau 7 unit, dan keuntungan maksimum yang dinikmati perusahaan adalah 420.000. Sebagai catatan, di mana untuk menyesuaikan dengan analisis secara grafik produksi akan dilakukan perusahaan sebanyak 7 unit, yaitu ketika hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Untuk hasil penjualan marginal atau biaya marginal dan keuntungan, di mana untuk memahami hasil penjualan marginal baik biaya marginal MC, MR, satu contoh angka yang akan diterangkan dari tabel di bawah ini, di mana yang menunjukkan hasil penjualan marginal dengan biaya marginal pada tabel di bawah ini.
Grafik pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Seperti juga halnya dengan penggambaran dengan menggunakan angka-angka, dengan cara grafik pemaksimuman keuntungan oleh suatu perusahaan dapat ditentukan dengan dua cara, yang mana dengan grafik yang menggambarkan biaya total dan hasil penjualan total. Yang kedua dengan grafik menunjukkan biaya marginal dan hasil penjualan marginal, seperti kurva yang di bawah ini. Pemaksimuman keuntungan dengan menggunakan pendekatan ini ditunjukkan pada gambar di atas, di mana kurva TC atau biaya total dan TR, di mana hasil penjualan total ini dibuat berdasarkan data yang terdapat pada tabel 11.1 dan 11.2 tadi. Kurva TC yang bermula di atas kurva TR dan ini terus berlangsung sehingga tingkat produksi hampir 2 unit, di